Memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Tuhan. Mari jemaat semua saya undang bangkit berdiri. Karena kemurahan-Nya Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Karena kemurahan-Nya Tuhan kita boleh datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selamanya kau hebat.
begitu luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh kecap dan boleh lihat ya Tuhan. Semua karena Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur apapun segala keadaan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mempedulikan keadaan kami ya Tuhan. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh lihat Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau begitu baik ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali umat-Mu berkumpul ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati kami, mengurapi kami semua ya Tuhan. Biar kami Tuhan dapat merasakan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu nyata ya Tuhan. Di saat kami beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau ditinggikan ya Tuhan, Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Engkau bersemayam Tuhan di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau percaya kami memberitakan dari firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai bibir lidahnya Tuhan, beri urapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Firman yang keluar ya Tuhan dapat menegakkan kami Tuhan, memulihkan keadaan kami Tuhan, membawa kami Tuhan untuk tetap terus maju bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus, kiranya Engkau urapi kami ya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi karena Engkau ya Tuhan berperan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Tuhan Yesus begitu baik. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita melihat apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita boleh melihat segala kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada, kita boleh menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita boleh ada dalam ibadah ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Untuk itu kita patut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat semua saya untuk bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Haleluya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Pujilah Tuhanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tidak akan beranjak dari kita, dan kebenaran itu tetap ada buat kita semua. Mari jemaat semua saya lagi bangkit berdiri. Haleluya. Setiap firman
firman dan janji-janji Tuhan ya dan amin buat kita. Seperti fajar pagi hari yang tidak akan pernah berhenti untuk menyinari kita semua. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskan. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Janji
di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali datang di hadapan hadirat Tuhan pada saat ini, menaikkan pujian dan syukur karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu, karena jawaban-jawaban-Mu dalam setiap kehidupan kami begitu nyata dan kami rasakan, kami alami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua, dan Engkau urapi, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Bahkan kami semua diurapi oleh Tuhan, sehingga kebenaran firman Allah benar-benar melawat kami, menjangkau setiap kami, sehingga masalah yang kami hadapi mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Segala gangguan roh-roh jahat kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berkuasalah atas kehidupan kami, dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar juga ada penyerahan anak. Tuhan tolong urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dengan ucapan syukur kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Saya buka aja ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya pada pagi hari ini. Kita bersyukur ya. 3 tahun sudah pandemi COVID-19 ini sangat mendidik kita, mengajar kita melihat bagaimana Tuhan menolong. Ya, kenapa disebut pandemi? Pandemi itu terdiri dari 2 kata. Dalam teks Yunani dulu tulis dengan kata pan, yang artinya menyeluruh, meluas. Dan itu biasanya pandemi itu dikaitkan dengan penyakit ya. Dan demos itu adalah makhluk yang di dalamnya ada manusia, ada binatang, saudara. Dulu harga daging babi di tempat saya murah, saudara, 10 kilo, 10.000 1 kilo. Tapi adanya pandemi COVID ini harganya sekarang 35.000. Itu pun susah dicari. Karena penyakit ini sudah mempandemi, meluas, menjangkiti seluruh makhluk. Bukan saja manusia, tapi juga binatang. Puji Tuhan, dengan adanya itu Bapak Ibu, dulu kalau kita ngomong pakai masker kayaknya sopan enggak? Enggak sopan ya. Tapi sekarang karena masalah itu diharuskan lagi ya. Hanya pagi hari ini saya minta izin lah. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat keluarga Gembala. Karena saya selalu kalau ke Jakarta hanya ke tempat ini saya nyaman Bapak Ibu ya, karena kemana-mana dekat. Dan saya memang dalam rangka bukan urusan gereja, ada urusan anak saya. Karena bertepatan dengan musyawarah besar Gereja Pantekosta, saya kawal kawan saya dari majelis daerah. Karena saya agak sedikit gaptek masalah saudara ya, elektronik ini saudara. Jadi itu pun Peduli Lindungi baru dibuat setelah mau berangkat saudara ya. Jadi kesempatan itu saya ngikut karena anaknya dari Pak Pendeta Yohanes juga ikut. Ya, puji Tuhan, itu mungkin sekedar kita pembuka kita. Saya mengikuti bagaimana pujian demi pujian. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Mazmur pasal 40. Mazmur pasal 40. Kita baca satu buah ayat
dalam kitab Mazmur pasal 40, satu buah ayat yang ke-6. Sudah dapat Bapak Ibu? Tolong kita baca sama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu kita dihadapi dengan berbagai masalah, pergumulan, sampai kepada masalah-masalah penyakit ini seringkali mempengaruhi pikiran, perasaan, dan itu sangat mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Tapi adanya kejadian peristiwa-peristiwa itu, saudara, di balik semuanya itu, kalau kita yakini dan kita tenang, kita alami semua dengan landasan rasa syukur, cinta kepada Tuhan, maka Bapak Ibu yang semua yang mempengaruhi, menghantui, meneror itu akan lambat laun, saudara, dengan sendirinya akan pergi begitu saja. Kalau kita baca kitab Mazmur 40 ini, perikopnya ditulis syukur dan doa. Saya beri tema arti sebuah ucapan syukur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kata syukur itu ditulis dengan kata ekaristi, ya. Itu dimana orang kalau kita bersosial itu tanda terima kasih kita. Etika kita berjumpa dengan orang, ya, ada tanda terima kasih kita kalau kita ditolong atau kita disapa, kita disenyumin. Itulah, ya. Dan biasa kata syukur itu dikaitkan dengan sebuah perjamuan kasih, dipraktekkan dalam sebuah perjamuan kasih. Ingat kasus antara Yesus dan 12 muridnya. Kesimpulannya, syukur itu, ucapan syukur itu adalah satu korban pemberian yang terbaik buat Tuhan. Amin. Itu sebabnya dalam Mazmur pasal 40, kalau kita membaca mulai ayat pasal 38, 39, 40, ini adalah salah satu persoalan, masalah kemelut yang dihadapi oleh raja yang bernama Daud. Kemelut di dalam rumah tangga, tadi kita sudah dengar firman Tuhan jelas sekali, ya. Anak-anak itu menyenangkan orang tua kalau didik di dalam didikan ajaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan itu kebenaran yang absolut, tidak dapat lagi diubah-ubah, ya. Dunia ini kan berubah-ubah, ya. Banyak, apalagi sudah zaman internet ini, banyak sekali. Bingung kita jadinya. Dulu obat asam urat, obat kita tahu, sekarang banyak sekali. Kenapa? Karena kebenaran dunia itu bukan kebenaran yang absolut, kebenaran yang saudara nggak bisa lagi ditawar-menawar. Karena pasti ilmu pengetahuan bertambah, berubah lagi. Tapi kebenaran Tuhan dari dulu sampai sekarang selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Itulah kebenaran Tuhan. Dan kemelut yang dihadapi Raja Daud ini mempengaruhi sebagai seorang kepala rumah tangga, sekaligus juga raja. Luar biasa betapa kompleks yang Raja Daud alami, Bapak Ibu. Tapi kita lihat bagaimana Raja Daud di tengah-tengah pergumulan, persoalan, masalah, dia belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin.
persembahan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan, biasanya pengalaman Daud dia alami dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau kita baca Mazmur-Mazmur yang lain, dia mengambil kecapi, memainkan pujian, penyembahan. Dia sadar bahwa Tuhanlah sumber satu-satunya jalan yang mampu menolong, memberi jalan keluar, bahkan menyembuhkan dan menghindarkan dia dari segala persoalan dan pergulatan hidup itu. Itu sebabnya jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saudara, saya sedikit masuk bersaksi, Bapak Ibu. Di tempat kami memang bukan berarti tidak ada prokes ya, tapi karena sudah biasa berjalan jadi tidak ada. Kalau di sini kan memang tingkatnya luar biasa ya. Puji Tuhan. Kalau di kami udah biasa aja, dan yang penting sudah cuci tangan, semua yang karena kita bilang yang sakit tinggal aja di rumah. Jadi yang datang itu semua pada sehat, saudara. Ya, jadi tidak ada lagi jarak-jarak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari itu ada sweeping di gereja-gereja. Ya. Ada sweeping di gereja-gereja, mulai dari semua gereja. Dan puji Tuhan, selesai ibadah saya dipanggil, karena saya dipercayakan juga sebagai salah satu karena salah satu pendeta yang mewakili kecamatan itu untuk mengkampanyekan vaksin, ya, mengkampanyekan vaksin. Jadi saya harus jadi contoh teladan. Jadi tapi kami tetap disinfektan semua, semprot, dan berjalan baik. Namun habis keluar saya dipanggil, kenapa Pak Pendeta nggak pakai masker? Iya, saya bilang nanti bisa saya jatuh kalau pakai masker, banyak ngomong. Karena pendeta itu kalau khotbah ya energinya keluar, ya. Dan saudara, singkat cerita, iya Pak Pendeta, yang penting semua prokes. Dan sampai hari ini, saudara. Jadi sejak awal-awal mulanya COVID itu melanda, saudara, kan kita nggak ibadah ya. Paling banyak di Jakarta berapa tahun ini Pak Pendeta? Sini nggak ibadah secara tatap muka. Hampir 1 tahun saya dengar tadi malam ya, komunikasi sama Ibu Gembala ya. Iya, saudara. Kami di sana hanya sekali, Bapak Ibu. Dan itu bukan saya suruh jemaat, kalau ibadah tetap jalan. Saudara yang mau ikut di rumah siaran langsung, oke. Tapi jemaat datang rame-rame di mati-matilah katanya, saudara. Ya, saya pikir-pikir, loh kalau jemaat bilang begini, bagaimana lagi nih? Tapi saya bilang, iya, tapi nanti kita taat aturan, saudara. Ya, tapi saya permisi lah Pak, kami karena jemaat bilang ibadah, ya kami ibadah. Jadi kami cuma tidak ibadah 1 kali saja, saudara. Gereja tetangga kami cemburu sampai ngomong, Pak Pendeta mau lapor polisi, saudara, katanya. Ya, biasalah gereja. Jadi saya bilang, Pak, saya bertanggung jawab juga. Sok-sok ini pendeta saya, saudara. Saya bilang saya bertanggung jawab, ya, karena muncul lagi kan statement hukum dari Kapolri waktu itu kan, Populi Lex Exto, keselamatan rakyat di atas kepentingan golongan dan kelompokan lebih utama. 2 kali saya dipanggil di kantor polisi, saudara. Puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Maksud saya Bapak Ibu, saudara, kata ucapan syukur itu adalah satu pemberian korban yang terbaik bagi Tuhan. Alasan-alasan jemaat Tuhan timbul pertanyaan, alasan kenapa kita harus sebagai orang percaya, orang yang percaya akan Yesus Tuhan itu berkuasa. Saudara, kenapa saudara kita harus memberikan tanda hormat kita, rasa syukur kita kepada Tuhan? Menurut Mazmur 40, saudara, dalam konteks ini
alasan-alasan dari Raja Daud bersyukur, mari kita mundur pada ayat pertama, ayat kedua Bapak Ibu. Saya baca ayat ini. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menyenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Perhatikan baik-baik. Pertama, alasan dari Raja Daud bersyukur kepada Tuhan, saudara, doanya dijawab Tuhan. Amin. 10 tahun itu tadi yang dikatakan Bapak Gembala, ponakannya sendiri 10 tahun dalam berkeluarga, itu bukan perkara ringan ya. Jadi mengucap syukur itu yang dimaksud Bapak Ibu menurut firman Tuhan, bukan saja pada waktu kita sehat, bukan saja pada waktu kita diberkati secara jasmani dengan melimpah, tapi ada kalanya Tuhan izinkan persoalan-persoalan, salah satunya penyakit semacam ini. Saudara mau melihat, mengizinkan apakah anak-anak Tuhan, orang percaya, yakin bahwa apa yang disembah oleh Raja Daud dalam pasal 40 ayat 6 ini berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Dan Daud menyadari bahwa perbuatan Tuhan itu ajaib. Pujian kita tadi, rentetan pujian kita tadi dari pujian penyembahan sampai kepada pujian, semua menuju kepada saudara pemberian yang terbaik, rasa syukur. Lagu pertama air mata syukur, air mata sukacita. Itu dikala kita menghadapi persoalan, bukan karena kita tidak ada masalah, enjoy saja. Saudara, semua orang pasti bisa, orang yang gak percaya Tuhan pun bisa. Tapi yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya, saudara, dia kalau ada masalah, dia datang orang-orang pintar dan seterusnya, ya. Dan kalau tidak ada jawaban, ujung-ujungnya, saudara, saya baru tinggalkan ini, saudara, teman saya sopir mobil, istrinya pengurus gereja, saudara. Tapi bukan gereja karismatik. Selesaikan masalah dengan gantung diri. Bukan ekonominya gak cukup, dia punya sawit 10 hektar. Gaji dia aja lumayan karena dia bawa mobil tangki CPO, perusahaan minyak punya orang China Singapura. Itulah perusahaan BIM namanya, disingkat BIM. Itulah perusahaan CPO yang paling makmur jaya di daerah saya, saudara. Tapi istrinya berakhir dengan kematian karena kemelut persoalan rumah tangga yang dihadapi itu diselesaikan dengan cara pikiran sendiri. Ya. Padahal tadi firman Tuhan bilang sejak kecil anak itu kita didik. Kadangkala saudara ada rotan kasih namanya. Kenapa? Karena firman Tuhan kalau ada dalam hidup kita, maka korban yang paling pertama itu menghadapi persoalan kita ingat bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup semuanya. Amin. Tadi kita kan nyanyi pujian, janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu bagai sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita sadari saudara bahwa janji Tuhan setiap pagi itu baru adanya. Lawan dari saudara, kenapa Tuhan mengajar anak Tuhan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Lewat persoalan ini saudara, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, saudara Rasul Paulus mempertegas ucapan syukur dari segi waktu itu senantiasa, Bapak Ibu. Amin. Bukan hari ini bersyukurnya pagi, sore bersungut-sungut. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tapi mengucap syukur itu saudara mengandung 3 pengertian. Pengertian yang pertama, Bapak Ibu, dari kata ekaristi, pemberian terima kasih, pemberian syukur itu, Bapak Ibu, artinya apa? Kita mengakui, kita mempercayai, meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya jawaban kita. Amin. Yang kedua, kita mengakui janjinya
Dia tidak pernah saudara dia ingkari. Seperti pujian kita tadi, janjimu tadi saudara. Dan yang ketiga, pemberian terima kasih itu kita memahami, kita mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, ayat yang kedua tadi, bagian yang pertama saudara, Daud berkata begini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kata menanti-nanti ini kita tidak tahu berapa lamanya. Kalau tadi Bapak Gumalang, Flendi Gumalang 10 tahun bersama istri menggumuli, dan Tuhan jawab hari ini 4 bulan yang lalu. Saudara, perhatikan Daud berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Apa kata Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 31? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Ini yang saya maksudkan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. 3 hal tadi dari kata syukur itu, pemberian terima kasih. Di tengah-tengah penantian kita nggak tahu berapa lama peristiwa ini terjadi, saudara. Allah menyembunyikan, Allah seakan-akan jauh dari umat Tuhan karena dosa. Waktu mereka berada di pembuangan dalam kitab Yesaya pasal 40 ini. Tapi setelah mereka sadar, mereka bersyukur. Lawan dari mereka bersungut-sungut, mereka bersyukur. Ada jawaban Tuhan yang segar. Katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Itulah saudara pemberian yang terbaik. Kalau kita memberikan pemberian yang terbaik, saudara, kita bersyukur, saudara, kita tambah tenang, saudara. Amin. Kita tambah kekuatan, saudara. Saudara, kadang-kala Tuhan luaskan, Tuhan izinkan persoalan, masalah. Bukan berarti saudara Tuhan tidak tahu. Tuhan izinkan itu melihat apa kita kuat enggak. Ya, sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, saya ceritakan bagaimana kami merintis. Saudara, anak sakit, kata dokter bocor jantung anak saya, dan harus dioperasi, hanya jatuh jalan. Saudara, maaf cakap, saya malu sebagai ayah, sebagai bapak, karena anak ini sudah umur 2 tahun, beratnya aja hanya 5, sekian kilo. Orang bilang itu busuk lapar, saudara. Dalam perintisan. Tapi sekarang kata dokter harus dioperasi setelah dia umur 6 tahun. Waktu dia umur 7 tahun kami check up, tidak ada apa-apa, Bapak. Beri tepuk tangan begitu. Dan saya bersaksi buat jemaat ini. Saya kasih tahu, tanah saya di kampung orang tua jual kirim. Ya, kami ke dokter spesialis. Dalam perintisan uang hampir 6 juta itu besar bagi kami. Padahal kontrak rumah saya 1 tahun 8 juta. Untung Bapak dan Ibu Gembala, kalau saya sudah mau jatuh tempo kontrak, saya sering ke Jakarta itu tiap tahun sekali. Nginap di sini, saudara. Mereka pertemukan dengan ada anak Tuhan. Saya dibantu selama 7 tahun dalam perintisan dengan Bapak ini. Makasih lewat Bapak dan Ibu Gembala. Tapi uang segitu dalam perintisan besar, dan saya bersaksi buat jemaat itu. Saya sudah ambil komitmen. Saya mau, kalau Tuhan mau ambil silakan, saya berterima kasih Tuhan. Dalam tanda kutip, kalau memang Tuhan izinkan anak ini. Tapi apapun yang terjadi Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya tenang, mujizat ada atau tidak ada, saya tetap layani Tuhan. Sampai sekarang anak ini sehat baik, saudara. Sehat-sehat semua, saudara. Tidak ada kena operasi. Kami ke dokter di rumah sakit yang di Pekanbaru Awal Bros Santa Maria. Tidak ada, saudara, sedikit pun, saudara. Sampai saya bersyukur tadi dengan pujian yang dikatakan. Tetesan air mata, bahasa air mata, hanya bisa membuat kita tenang, saudara.
Itulah kekuatan kita anak-anak Tuhan. Sebaliknya, kalau kita bersungut-sungut, kata Alkitab, tulang menjadi kering, saudara, dan banyak penyakit. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Kita semua punya pergumulan, kita semua punya persoalan, Bapak Ibu. Tapi belajar bersyukur karena kita tahu itu pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, kita perhatikan ayat yang ketiga. Daud berkata begini, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur dosa rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku, saudara. Amin. Ini yang saya katakan, saudara, dimensi yang kedua dalam 3 pengertian kata syukur. Artinya kita menanti janjinya. Kalau dia bilang dia menolong, dia tidak pernah terlambat menolong kita. Mungkin bagi Bapak dan Ibu gembala jemaat di sini 10 tahun buat keluarga Bapak Blendi itu lama. Tapi bagi mereka itu, bagi menurut Tuhan, itu sudah yang terbaik, saudara. Amin. Dan selama ini saya lihat Pak Blendi tidak pernah tinggalkan pelayanan, walaupun suami istri ini sibuk. Kalau lain orang mungkin, Tuhan, itu apa saya melayani, saya gak jadi contoh. Bisa begitu kan? Saya gak diberkati, punya keturunan kok Tuhan. Bisa saja orang seperti itu, saudara. Dan banyak itu terjadi. Sebagai anak Tuhan tidak lihat dari perspektif pandangan-pandangan itu, saudara. Apapun yang kita berikan, saudara, hanya ucapan syukur. Saudara, itu sebabnya mari kita perhatikan baik-baik. Daud berkata, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Artinya Tuhan tidak mempermalukan Daud, saudara. Tuhan tidak membiarkan Daud ini, saudara, menjadi buah omongan orang. Tapi Tuhan buktikan janjinya bahwa kalau Daud tetap mempersembahkan yang terbaik, yaitu korban syukur kepada Tuhan, maka percaya Tuhan mengangkat lebih lagi. Saya tidak tahu persoalan apa salah apa yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Tapi menyadari akan hal ini sampai kepada ayat 6, Daud berkata, terlalu banyak apa yang kau lakukan ya Tuhan, dan terlalu ajaib Tuhan. Sehingga Daud coba, saudara, membandingkan dengan orang-orang yang bilang katanya Tuhannya mereka besar. Daud bilang terakhir sini, terlalu besar jumlahnya, saudara, tidak dapat dihitung. Kalau kita mau jujur, saudara, terlalu besar janji Tuhan, terlalu besar kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita belajar mengucap syukur, saudara, karena mengucap syukur itu pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Mengucap syukur itu biasanya dipraktekkan dengan buah tangan, buah pikiran, dan semua, saudara. Lewat apa? Lewat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan pada kadang-kadang ada pergumulan, kita teteskan air mata. Ya, saya ingat ada lagu tempo dulu. Hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Kita kenyang dengan pujian itu. Kita rasakan hadirat Tuhan, manifestasi terjadi, ada kekuatan baru. Dalam penantian itu, Bapak Ibu, kita tidak berdosa. Kata Ayub, kalau kita baca, Ayub belajar bersyukur kendati dalam penderitaan seperti yang dialami Raja Daud, bagaikan berada di lumpur. Lumpur, semakin kita berusaha dengan tenaga kita, pikiran kita, semakin kita tenggelam, saudara. Begitulah kalau orang bersungut-sungut. Ya, tapi sebaliknya kalau dia mengucap syukur, bukan mengucap syukur itu bukan masa bodoh dan apatis, tidak. Tapi kita menempatkan Tuhan mengambil alih, dia berdaulat dalam hidup kita, sehingga kita mengalami kekuatan baru. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang kiranya dapat memberkati kita. Dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita semua
sudah diberkati dengan firman Tuhan, saya undang saudara-saudara bangkit berdiri dan kita nyanyikan nyanyian yang tadi, Janjimu Seperti Fajar. Haleluya. Ketika ku hadapi, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menolongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu ketika ku hadapi hidup ini. Haleluya, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, kita bisa merenungkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Engkau baik, Kau tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Oh, benar Tuhan, tangan-Mu, haleluya, cinta-Mu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Oh, benar Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Oh, haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita tenang. Kita tenang. Kita merenungkan firman Tuhan. Berapa banyak kali saudara bersyukur kepada Tuhan atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Introspeksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sebab janji Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat
dengan waktunya dalam menolong saudara dan saya. Tuhan tidak pernah berhutang kepada saudara, karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib. Mungkin ada saudara yang sampai saat ini punya masalah yang belum terselesaikan. Semua tutup mata, saudara-saudara. Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong saudara. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menyelesaikan masalah saudara. Apakah masalah penyakitmu? Apakah masalah ekonomimu? Apakah masalah usahamu? Tuhan ada. Tuhan mau menolong dan mengangkat saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang baik. Apa masalah pekerjaanmu? Dia tahu yang terbaik buat saudara. Dia mau menolong saudara. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari untuk menolong, membela, menyembuhkan saudara, memberkati saudara dengan caranya, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Buka hatimu, angkat hatimu, imanmu engkau aktifkan. Haleluya. Minta Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong menopang saudara. Jangan lemah, jangan lengah. Tuhan punya waktu yang terbaik untukmu. Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan mau menyelesaikan masalahmu. Tuhan mau membereskan ekonomimu. Tuhan mau menyembuhkan penyakitmu, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Belajar bersyukur, bersyukur, bersyukur dalam keadaan apapun. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat nyata. Kuasa Tuhan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya, 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 haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh haleluya. Janjimu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Saudara-saudara, apakah saudara mau mengalami mujizat Allah? Dia ada di tengah-tengah saudara. Pandang Dia dengan mata imanmu. Dia sedang mengulurkan tangannya untuk menolong saudara. Serahkan tanganmu, serahkan hidupmu. Ada mujizat pasti terjadi. Ada kesembuhan ilahi. Haleluya. Tuhan pasti buka jalan-jalan yang terbaik buat saudara. Yakinlah, yakinlah, firman Tuhan tidak pernah salah, karena Dia adalah kebenaran yang murni. Haleluya, haleluya. Bersyukur, angkat hatimu, bersyukur, 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 bersyukur kepada Tuhan. Dia baik, Dia baik. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Nyanyikan nyanyian ini bagaikan satu doa yang memanggil Tuhan, yang mengundang Tuhan untuk mengadakan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Dan ku tak betapa dalam
Tuhan kami ada di sini. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Kembali Engkau berfirman kepada kami dan mengingatkan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengucap syukur. Dan ini bukan hal yang mudah Tuhan, tetapi kami punya firman dan Roh Kudus yang akan memampukan kami melakukan apa yang firman-Mu inginkan. Maka kami akan melihat Allah bekerja dengan cara Allah yang luar biasa, di luar pemahaman kami sebagai manusia, di luar pemikiran kami sebagai manusia. Kami percaya Tuhan sedang merancang hal-hal yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan sedang merancang masa depan, hari depan yang penuh harapan. Kami pegang firman-Mu Tuhan. Kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami ada di dalam pimpinan Tuhan. Kami punya hari depan yang penuh harapan. Kami tidak mau melihat keadaan sekeliling kami yang begitu menakutkan, ekonomi yang begitu menakutkan, sebab Tuhan punya berkat tersendiri buat kami. Tuhan sudah sediakan berkat tersendiri kepada kami, asal kami setia kepada Tuhan, asal kami cinta akan kebenaran-Mu dan melakukan itu dalam hidup kami. Teguhkan kami dengan kebenaran-Mu. Engkau terus mengajar, membimbing kami dalam kebenaran. Kami akan menuju kepada kesempurnaan sifat-Mu dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan, kehidupan kekal menjadi bahagian kami semua. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Pit Manuti yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia lebih heran lagi. Berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka suami istri. Tuhan pakai mereka dengan urapan Allah. Kirim banyak-banyak jiwa. Apapun yang mereka perlukan dalam pelayanan, Tuhan adakan. Dan Engkau dipermuliakan atas kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan, Tuhan juga karuniakan bagi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita percaya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara kembali tetap mendaftar dulu untuk minggu depan. Kita akan kembali berbakti. Silakan berdiri. Kita nyanyikan doa Yabes. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang kami yakin sudah menyertai dan sudah memberkati ibadah kami. Untuk itu kami percaya Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus dengan bilur Yesus. Sehingga ketika kami melangkah untuk beraktivitas bersama dengan Tuhan, pasti kami diberkati oleh Tuhan. Kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit Bapa, kami mohon kiranya ulurkan tangan-Mu buat mereka. Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia.
Kiranya Engkau terus menyertai dan memberkati bangsa kami ini. Pulihkan bangsa kami ini, selamatkan bangsa kami ini, dan biar Engkau terus berkarya di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami percaya virus corona Engkau akan menghentikan, Engkau akan memusnahkan, menghancurkan penyebarannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami seluruh keluarga, seluruh jemaat kami semua dari rumah pastori, hamba-hambamu, anak-anakmu semua dipagari oleh Tuhan sehingga terhindar dari virus ini dan penyakit apapun. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Bapa terima kasih, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua.